Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini saya ingin berbagi satu informasi, di mana informasi ini adalah informasi yang harus diketahui oleh Bapak Ibu yang akan melamar P3K Tenaga Teknis tahun 2022. Yaitu tentang nilai ambang batas yang harus dicapai oleh pelamar P3K Tenaga Teknis 2022 agar bisa lolos menjadi ASN P3K. Nah, bagaimana tentang ini Bapak Ibu? Ikuti informasinya. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian bagi Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, jangan lupa untuk like dan subscribe, share dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. Sebagaimana surat edaran Kemenpan RB, yaitu merupakan satu keputusan yang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 971 tahun 2022 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional tahun anggaran 2022. Daftar nilai ambang batas P3K 2022 ditetapkan dalam keputusan Menteri Kemenpan RB nomor 971 tahun 2022 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan P3K untuk jabatan fungsional tahun anggaran 2022. Peserta seleksi yang memenuhi nilai ambang batas dengan perolehan nilai tertinggi akan dinyatakan lulus P3K 2022. Sebagaimana diketahui, seleksi kompetensi pengadaan P3K 2022 meliputi seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, seleksi kompetensi sosial kultural, dan wawancara. Tadi itu ada 4 poin Bapak Ibu ya, seleksi yang harus dilalui oleh Bapak Ibu calon ya, pelamar P3K 2022. Berikut adalah penjabaran mengenai materi seleksi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan wawancara sesuai keputusan Menteri Pan-RB nomor 971 tahun 2022. Pertama, kompetensi teknis. Materi kompetensi teknis bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Kedua, materi kompetensi manajerial. Materi kompetensi manajerial bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pertama, integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Kompetensi sosial kultural. Materi kompetensi sosial kultural bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang memiliki pertama, kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap konflik, dan empati. Seterusnya adalah wawancara. Materi wawancara bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas peserta seleksi P3K. Nilai ambang batas seleksi kompetensi P3K 2022 meliputi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis, nilai ambang batas kumulatif seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural, dan nilai ambang batas wawancara. Nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi adalah 690. Dengan rincian 450 untuk seleksi kompetensi teknis, 200 untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural, dan 40 untuk wawancara. Nah, artinya Bapak Ibu ini adalah maksimal nilai yang harus diperoleh oleh Bapak Ibu ya
pada saat mengikuti seleksi, ya, baik kompetensi teknis, kemudian seleksi kompetensi manajerial, sosial, kultural, demikian dengan wawancara. Penetapan nilai ambang batas seleksi kompetensi P3K yakni 130 untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural. Sementara nilai ambang batas untuk wawancara yakni 24. Penetapan nilai ambang batas seleksi kompetensi P3K yakni 130 untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural. Sementara nilai ambang batas untuk wawancara yakni 24. Sedangkan nilai ambang batas untuk seleksi kompetensi teknis adalah sebagai berikut. Pertama, untuk administrator database kependudukan 248, kemudian adiatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif 225, analis aquakultural 203, analis kebakaran 207, analis kebencanaan 225, analis kebijakan 293, analis ketahanan pangan 248, analis pasar hasil perikanan 207, analis pasar hasil pertanian 248, analis penguasaan jasa kelautan 203, analis perdagangan 203, analis perkebun rayaan 315, analis prasarana dan sarana pertanian 252, analis sumber daya manusia aparatur 248, arsiparis 270, asesor manajemen mutu industri 325, asesor sumber daya manusia aparatur 248. Kemudian auditor manajemen aparatur sipil negara 248, instruktur 270, konselor adiksi 270, medik veteriner 248, negosiator perdagangan 203, pamong belajar 225, pamong budaya 248, pekerja sosial 293, pelatih olahraga 248, pembina industri 325, pembina NASA konstruksi 293, pembina mutu hasil kelautan dan perikanan, kemudian pembina mutu hasil kelautan dan perikanan 203, pemeriksa perlindungan varietas tanaman 252, penata kadastral 270, penata kehakiman 293, penata kelola pemilu 293, penata laboratorium narkotika 270, penata penanggulangan bencana 225, penata perlindungan saksi dan korban 180, penata pertahanan 248, penata ruang 270, dan seterusnya Bapak Ibu. Silakan dilihat pada keputusan Menpan RB nomor 971, dan di sana tertera nilai ambang batas yang harus dicapai oleh Bapak Ibu untuk sukses menjadi ASN P3K tahun 2022 ini. Demikian informasinya Bapak Ibu, dan informasi lain terkait dengan P3K silahkan dipantau terus supaya Bapak Ibu jangan gagal. Itulah daftar nilai ambang batas P3K 2022 sesuai keputusan Menteri Pan RB nomor 91 tahun 2022 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan P3K untuk jabatan fungsional tahun anggaran 2022. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.